Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Siti Jamila, praktisi talent mapping. Dan kali ini kita masih ketemu lagi dalam pembahasan 34 bakat. Dan kali ini kita membahas dua bakat, yaitu bakat ranger dan restoratif. Ya. Baik. Apakah teman-teman memiliki bakat ranger atau restoratif? Kita simak yuk penjelasannya, barangkali Anda salah satu pemilik bakat ini. Oke. Nah, teman-teman, bakat ranger ini, kalau misalnya seorang pribadi memiliki bakat ini ya, itu gambarannya adalah pribadi yang senang menata untuk mengefektifkan sistem agar efektif gitu, dan efisien. Nah, pribadi yang kreatif, menata dan mengorganisasikan sebuah sistem. Jadi, simpelnya menata sistem kerja. Orang-orang yang memiliki bakat arranger ini itu dia bisa mengorganisir ya orang-orang, misalnya dalam konteks organisasi itu dia bisa menata sebuah organisasi gitu. Ya. Sebentar. Oke, terus lanjut ya teman-teman. Nah, dalam bakat arranger ini, lagi nyanyi. Oke. Potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat arranger. Pertama adalah organizing, senang mengorganisir ya. Mengorganisir sesuatu. Menyusun, mengatur acara, sistem, benda atau prosedur. Ini kombinasi bakat arranger dengan komen strategik ya, teman-teman. Mungkin semacam IO itu juga butuh bakat arranger, event organizer ya. Kemudian distributing, mendistribusikan sesuatu. Misalnya ya, menyebarkan barang, mendistribusikan barang, surat, atau apapun, informasi juga bisa. Pada saat yang hampir bersamaan ke beberapa tempat atau tujuan tertentu, itu bakat arranger dibutuhkan. Kemudian apalagi ya kira-kira gitu. Nah, teman-teman boleh menyebutkan di sini ya contohnya. Oke. Selanjutnya, potensi kekuatan yang ada. Potensi kekuatan itu ya dari bakat ranger ini, misalnya ya ranger ya, orang yang pandai mengorganisir gitu. Distributor juga membutuhkan ya teman-teman. Dan mungkin profesi masih ada pekerjaan-pekerjaan lain ya, potensi kekuatan lain yang muncul. Gitu. Kemudian, nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalnya rangernya justru lemah gitu. Kan tadi kita bicara kuat nih. Gitu. Nah, kalau orang yang bakat lemahnya itu ranger, biasanya dia kewalahan dalam hal mengelola sumber daya yang banyak. Gitu. Kalau ada hal-hal yang ini dia agak kesulitan. Untuk itu lebih baik bertanya, berkonsultasi pada ahli ya, pada orang-orang yang berpengalaman dalam pengelolaan sumber daya. Nih, teman-teman. Kemudian dengan demikian, dengan bertanya, berkonsultasi pada orang yang memang dirasa punya pengalaman di situ, itu bisa harapannya bisa menduplikasi pengalaman orang lain, kemudian diterapkan gitu ya dalam skala yang dibutuhkan gitu, dalam organisasinya misalnya. Oke. Selanjutnya ya, contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat arranger itu ada supervisor. Supervisor itu leader ya teman-teman. Kalau di dalam marketing itu berarti kan di atasnya sales ya. Di atasnya sales itu dia bisa mengarrange itu ya, mengorganisir orang-orang gitu yang ada di dalamnya. Misalnya butuh dia bisa mendelegasikan orang-orang yang memang dia merasa kompeten. Apalagi misalnya dia didukung oleh bakat individualization. Ini menjadi sangat menarik. Gitu.
Karena bakat individualization itu kan bisa memahami karakter seseorang gitu ya, kalau itu berhubungan dengan manusia. Sehingga dengan karakter tertentu, dengan potensi seseorang itu spesifik yang dia pahami, itu bisa mendelegasikan, mengorganisir. Kemudian harapannya tentu orang itu di dalam sebuah organisasi itu bisa bekerja sesuai dengan yang dia kompetensinya, sesuai dengan dorongan bakatnya. Kemudian manajer ya teman-teman, ini manajer ini memang kalau di dalam peta bakat itu singkatnya itu serba bisa gitu ya. Kemudian event organizer tadi kita sebutkan, programmer itu juga membutuhkan bakat ranger. Ya, itu ya teman-teman, gambaran bakat ranger. Kemudian kita masuk pada pembahasan bakat kedua yang kita bahas, yaitu bakat restoratif. Seperti apa bakat restoratif ini jika seseorang memilikinya? Gambaran singkatnya adalah pribadi yang sangat pandai mengelola masalah. Mereka bisa memeriksa apa yang salah gitu dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi nggak cuman, kalau ibaratnya anak-anak itu kita kan sering lihat ya, dia suka bongkar mainannya gitu. Bukan cuman bongkarnya, tapi juga memasangnya kembali gitu. Nah, kalau di anak-anak itu akan terlihat dorongan bakat ini. Kalau ada anak yang kalau begitu dia punya mainan itu suka dibuka-buka gitu ya. Tapi dengan membuka itu nggak berhenti cuma di situ. Jadi kita juga punya peran sebagai orang tua untuk mendorong dia untuk agar dia bisa merangkai kembali gitu. Itu kemungkinan dia punya bakat restoratif. Tapi ya namanya anak-anak kan butuh proses ya teman-teman. Bahwa itu tanda-tanda bakat ya perlu kita apresiasi dan kita support gitu. Perlu distimulasi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau simpelnya tuh kalau saya bilang orang yang memiliki bakat restoratif itu pemulih gitu, memulihkan sesuatu. Tahu masalahnya, tahu cara menyelesaikannya, memulihkannya. Kalau ada barang rusak, dia bisa benerin gitu ya. Tentu tidak semua sesuai dengan yang dipelajari saja, yang dikuasai. Nah, potensi kekuatan yang muncul pada orang yang memiliki bakat restoratif ini itu finishing ya, menyelesaikan tahap akhir itu dari sebuah proyek. Itu butuh bakat restoratif dan responsibility. Punya bakat restoratif dan responsibility, bertanggung jawab. Karena restoratif tanpa didukung tanggung jawab ya mungkin kurang kuat ya. Tapi kalau dia bakat responsibility-nya kuat itu bisa finish gitu, bisa hasilnya dengan hasil terbaik. Kemudian ada lagi maintaining, memelihara fungsi mesin misalnya peralatan atau bangunan. Itu dibutuhkan bakat restoratif dan disiplin ya teman-teman. Kemudian operating, mengoperasikan sesuatu, menjalankan mesin misalnya, peralatan atau proses atau sistem ya. Karena pengoperasian itu kan tidak hanya alat, mesin, dan sekarang sistem juga butuh operator. Ini dibutuhkan bakat restoratif dan konsistensi. Kemudian restorating. Ini memperbaiki sesuatu atau memulihkan. Ini dibutuhkan bakat restoratif, analytical, mungkin juga ada tambahan belief ya. Dan ini kalau misalnya kombinasi tiga ini wah bisa optimal sekali ya. Nah, sekarang potensi kekuatan yang ada. Bagaimana dengan tipe kekuatan yang muncul ya? Tadi operating ya, dan ini di tipe kekuatan itu operator, kemudian ada restorer ya. Dan bagaimana jika misalnya ternyata bakat restoratifnya lemah? Nah, kita bicara lemah ya, tadi kita bicara tentang bagaimana kalau kuat gitu, kita lihat ya. Nah, kalau misalnya teman-teman atau Anda punya bakat restoratifnya justru lemah, maaf. Ini gunakan bakat lain untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Misalnya dalam konteks hubungan dengan orang lain, itu bisa gunakan bakat communication. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, miskomunikasi ya, gunakan bakat komunikasi. Kalau misalnya Anda punya gitu. Atau harmoni itu, senang dengan hal-hal yang
damai gitu, nggak suka berkonflik, tidak nyaman ketika harus ada hal-hal yang sifatnya itu konflik ya gitu, perpecahan. Kemudian gunakan bakat empati jika punya gitu, berempati, memahami perasaan orang lain atau keadaan. Kemudian relator, bisa juga dengan bakat relator. Karena orang yang pandai membangun relasi dengan orang lain itu kemungkinan juga komunikasinya bisa jalan dengan baik ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain jika memang Anda memiliki masalah atau membutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu. Dan mencari referensi tentu saja untuk pengalaman menyelesaikan masalah yang sudah efektif. Jadi bisa dengan siapa saja sebetulnya ketika memang dibutuhkan. Berkonsultasi gitu, meminta pertimbangan atau saran dari orang yang berpengalaman. Kemudian contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat restoratif ini apa saja sih gitu, contoh perannya. Misalnya ya, dokter. Dokter itu bakat yang paling dibutuhkan adalah bakat restoratif. Pemulih ya, memulihkan. Kalau dalam hal ini berarti kan kesehatan pasien ya. Kemudian terapis ya teman-teman, terapis, seorang terapis, orang yang memberikan terapi. Konsultan perusahaan ini juga membutuhkan, misalnya ada perusahaan yang katakanlah bermasalah ya di ujung tombak gitu, hampir bubar misalnya begitu ya. Nah ini konsultan perusahaan bisa membantu dengan bakat restoratif. Customer service ini juga membutuhkan ya teman-teman, karena namanya customer service itu kan tempat mengeluh ya, tempat mengeluh para customer gitu, maka dibutuhkan bakat ini. Apapun bisa diperbaiki, dibantu, diarahkan. Teknisi perbaikan, kemudian bisnis proses engineering. Konsultan bisnis misalnya bisnis baru mau mulai berkembang gitu ya, startup gitu ya, bisa di situ. Oke, itu ya gambaran peran atau profesi yang ada dari bakat restoratif. Nah, sekarang kita bicara persamaan dan perbedaannya. Persamaannya apa? Sama-sama memberikan dorongan untuk menjalankan sebuah sistem. Dengan arranger melihat sesuatu sebagai sistem yang bisa bekerja dan memikirkan cara-cara terbaik untuk menangani sesuatu. Misalnya menunjukkan jalan, bagaimana agar bisa efektif gitu ketika misalnya ada hal-hal yang perlu diantisipasi. Nah, dengan restoratif itu melihat, mengecek dan memastikan apakah sistem berfungsi dengan baik atau tidak. Jika tidak, ia akan tergerak untuk memperbaiki, membenahi hingga sistem tersebut itu bisa berfungsi lagi dengan normal, dengan maksimal. Itu ya, teman-teman. Itu gambaran singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan bakat restoratif dan arranger ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan teman-teman kalau misalnya ada hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan waktu bisa kita bahas kembali. Oke. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.